Yo semuanya, selamat malam. Sebelum kita beristirahat, saya mau sharing sedikit ke kalian mengenai penjelasan kenapa Golden Matic itu aman nyaman digunakan guys. Nah ini kalian bisa pakai nih video ini untuk di-share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka semua tidak gagal paham dan lebih bisa memahami blockchain. Ya, jadi ini Golden Matic ya. Saya menjelaskan seperti ini. Di bawah sini ada smart contract yang bisa kita ambil, yang bisa kita cek. Kita langsung cek aja. Oke. Nah, ini ya. Golden Matic smart kontraknya verified ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Verified. Smart kontraknya verified. Tapi bukan hanya verified ya, kita harus cek. Nah, smart kontrak ini supaya kita tahu aman dan tidaknya untuk kita gunakan. Oke. Ini adalah coding noda dari source smart contract ya, sumber smart contract. Dan kita bisa ngeliat itu di sini, write contract. Dia hanya ada dua fungsi ya. Hanya ada dua fungsi, satu fungsi invest, dua fungsi withdraw. Ya, dari sini kita bisa tahu sabar. ini Nah, digunakan. Kenapa? Karena successfully tidak ada fungsi withdraw. lainnya. Nah, di sini kita kembali inventory, buy, kita cek sell, di akun burn, distract. Nah, itu yang paling token berbahaya kita, ya. Jadi guys. Kita ya, kembali sama-sama market. masuk ke bagian aset. Jadi itu fungsi-fungsi yang bisa refresh. digunakan, yang bisa diakses oleh Nah, di sini si saldonya udah berhasil bisa masuk ke dalam 15,24 smart contract ini. 7 Nah, jadi Matic. ini kita bisa tahu nih ya, di sini sangat aman untuk digunakan. Jadi begitu kemudian cara withdraw di kita Golden Matic-nya, tidak guys. hanya sebatas melihat Oke, ini sekian saja, video dari saya. Sebentar, Assalamualaikum kita coba lihat smart warahmatullahi contract-nya, wabarakatuh. alamatnya di sini. Ini alamatnya kita copy dulu. Setelah kita copy, kita bisa scan lagi di. Jadi kita ada dua tempat nih guys untuk mengecek, untuk men-scanning dari smart contract yang kita gunakan. Ini Solidity Scan, kita bisa mengecek dari akses yang akses fungsi yang dimiliki oleh suatu smart contract. Oke, kan di Polygon ya. Selection Polygon mainnet. Aduh, salah, sorry. Oke, Polygon mainnet. Kita copy di sini, paste, kita start scan. Oke, udah keluar ya. Nah, ini sekarang skor. Jadi kalau satu smart contract yang skornya di atas 70 rata-rata itu pasti bagus ya, aman. Tapi kita lihat dulu apakah ininya bagus, summary-nya. Oke. Trade score 100 banding 100, nilainya 100 dari 100 ya. Ini untuk mengidentifikasi apakah dia akan rug pull atau enggak. Trade Scan a smart contract analysis tool. Jadi Trade Scan ini adalah alat untuk menganalisis smart contract is built by the Solidity Scan team yang dibangun oleh Solidity Scan dan didesain untuk membantu pengguna untuk mengidentifikasi potensi dari rug pull scam yang disebabkan oleh developer atau owner ya. By providing, dengan menyediakan analisis mendalam dari smart contract code. Jadi kode smart contract. Oke, dan highlighting dan menandai adanya potensial red flag. Red flag itu artinya yang berbahaya ya, sesuatu yang terindikasi bahaya, that might indicate a scam, yang terindikasi adanya scam. Oke. Nah, ini source smart contract-nya verified ya. Seperti tadi yang kita cek di polygonscan.com. Presence, minting, and function ini untuk biasa sih untuk yang mining sih ya, kita bukan mining. Jadi di sini kita bisa ngecek, di sini semuanya hijau guys. Nah, di sini semuanya hijau. Ya, kita bahas satu-satu ya. Tadi kan kita udah ngebahas yang trade scan, source code, minting, presence of burn function. Nah, ini yang tadi saya katakan di dalam fungsi itu ada banyak. Namun kita di sini di Golden Matic hanya ada dua fungsi, yang dimana itu tidak ada fungsi burn. Burn itu untuk membakar ya, membakar token, memusnahkan token. Solidity Pragma version. Nah, ini untuk that contract cannot be compiled an older Solidity version. Jadi dia bisa ditimpa, bisa dikompilasi dengan smart contract lainnya. Ya, di sini sudah dinyatakan aman ya, tidak bisa ditimpa. Proxy based upgradable contract. Jadi dia kontraknya kalau misalnya ini tanda merah berarti kontraknya bisa di-upgrade dengan proxy lainnya.
Tapi ini aman ya karena hijau dan diberikan keterangan this is not upgradable contract. Jadi ini adalah kontrak yang tidak bisa di-upgrade. Jadi kontrak mati, tidak bisa di-upgrade dan bersifat tetap. Oke, nggak bisa di-upgrade oleh proxy-proxy lainnya untuk mengganti changes the contract function, token circulation and distribution, untuk mengganti fungsi dari kontrak, token sirkulasi dan sirkulasi token dan distribusinya. Jadi dipastikan aman ya. Owner cannot blacklist token or user. Jadi dia nggak bisa, ownernya nggak bisa memblacklist token atau pengguna ya. Aman. Is ERC 20 token. Nah ini dia kompatibel dengan ERC ya, sudah masuk terverifikasi di jaringannya Ethereum juga. Pausable contract dia checklist, artinya ini this is not a pausable contract. Ini adalah kontrak yang tidak bisa di-pause, tidak bisa dihentikan. Ya, jadi kontrak itu smart kontrak belum tentu dia semuanya aman. Ada smart kontrak yang terindikasi fungsi-fungsi tertentu yang dimana menyebabkan smart kontrak itu tidak baik dari sisi user. Oke, ini aman ya. Critical administrative function, jadi dia nggak ada fungsi yang kritikal ya, yang kritis untuk seperti delete owner atau admin address. Untuk mendelete owner, pengguna atau admin address are not detected ya, tidak terdeteksi adanya hak untuk mendelete suatu owner atau admin, menggantikan suatu owner atau admin. This function is control ownership that control privilege user to add. Jadi kalau misalnya ini tandanya merah, nah owner atau admin ini dia bisa mendelete kepemilikan dari suatu kontrak atau user ya, bisa ditambahkan atau di-delete sama dia. Nah, jadi pastikan nyaman. Kontrak token self destruct ya, artinya dia bisa mendestruct kontrak destruct. Jadi kontraknya itu bisa dimusnahkan dan ini kontraknya sudah dinyatakan tidak bisa dimusnahkan. Aman ya. Oke, ERC20 race condition ini tadi berkaitan dengan jaringannya di Ethereum untuk mitigasi step, kita nggak ada di sini. Renounce ownership, jadi dia bisa mengganti ya, contract owner was not found. Jadi kontraknya bisa digantikan oleh ownership dari pemilik kontrak tersebut. Di sini dinyatakan terdesentralisasi ya. Renounce ownership show that contract is truly decentralized ya. Jadi telah diumumkan bahwa kepemilikan tidak ada ya, tidak ditemukan, dan kontrak dinyatakan sebagai terdesentralisasi. And once deployed, hanya sekali aja di deploy, nggak bisa dimanipulasi. It cannot be manipulated by administrator, tidak bisa dimanipulasi oleh administrator. Okay. User with token balance more than 5%. No address contain more than 5% circulating token net supply. Jadi tidak ada kepemilikan untuk lebih dari 5% untuk dari token balance more than 5% untuk distribusi. Plays an important role when controlling price and asset. Jadi tidak bisa dikontrol untuk dari